Ya, eksklusif video ini Pastor buat terbaru. Tadi setelah rapid antigen PCR dan hasilnya ternyata Pastor ini positif. Oke. Inilah perjalanan imanku. Dapatkah melawan keadaan ini dengan iman yang teguh? Kalau selama ini Pastor selalu mendoakan orang, menguatkan orang, memotivasi orang, kalau ini Tuhan izinkan menjadi bagian dari pengalaman hidupku berjalan dengan Tuhan Yesus, ya dengan percaya, dengan iman, Tuhan pasti membelaku. Amin. Gini, ya ini kemungkinan efek-efeknya ya, efek-efek yang COVID ini. Sebetulnya rasanya ini masuk dari mana ya? Kemungkinan besar ini masuknya dari gini kan, dari tim di Healing Center itu orang-orang yang datang, mereka diberi kesempatan untuk isi form doa gitu, isi form doa. Lalu form doa itu masuk ke meja Pastor, lalu Pastor bawa masuk ke ruang doa pribadi. Bayangkan kalau tumpuknya itu setiap hari begitu tumpuknya gitu ya, baru masuk ke ruang doa pribadi, kita nggak tahu yang bawa itu dari mana aja, dari berbagai macam kelemahan tubuh dan macam-macam. Ya gimana ya? Ya Pastor memang apa adanya, supaya Bapak Ibu semua tahu bahwa saya adalah manusia biasa, ya, yang hanya oleh anugerah Tuhan saja. Oke. Oke, enggak apa-apa, Pastor tetap live ini. Gini, saya akan melawan dengan iman yang teguh in Jesus name. Ya rasanya gitu deh. Cuman ya bagaimana? Kalau Tuhan izinkan kisah ini menjadi sejarah hidup dan pelayananku, saya harus jalanin. Dan ternyata video viral yang kemarin itu kondisi Pastor itu puncak-puncak diserang oleh maut. Kondisi itu sampai mengap ya. Itu puncak-puncaknya diserang oleh roh maut. Apabila hidupku tidak dipenuhi oleh firman Tuhan, lewat sudah. Lewat. Kritis, koma, lewat, meninggal dunia, dan Anda akan mendapat kabar keesokan harinya, rest in peace. Tapi karena firman itu berbicara di hati saya, bangunlah, angkatlah selimutmu. Saya mendengar suara itu, saya percaya firman Tuhan. Saya hidup karena percaya. Bahkan percaya itu melebihi dari apa yang kita rasakan. Oke. Dan puji syukur, ternyata tangan kasih Tuhan yang berkuasa itu memulihkanku dari keadaan mengap-ngap itu. Dan hari ini Pastor rasa membaik.
Oke. Membaik. Lalu ini mah kondisi efeknya batuk-batuk gatal ya saudara-saudara. Untuk menyelesaikan inkubasinya. Artinya di dalam keyakinanku saya sedang menuju keluar dari kondisi positif ini. Ya ini kan Pastor ngomong dalam kondisi positif supaya Bapak Ibu akan lihat kalau oleh kasih karunia Tuhan saya bisa lewati ini, maka kita percaya bahwa doa in Jesus name, doa kepada Tuhan Yesus itu bisa memulihkan, termasuk kondisi-kondisi orang yang mengalami COVID. Doa itu besar kuasanya, maka ku berdoa. Ku percaya Tuhan pasti memberkati. Ku percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Amin. Dan karena kalau ini gagal Bapak Ibu, kisah si penyembuh jalanan selesai. Ya maksudnya penyembuh jalanan itu kisah seorang pelayan Tuhan yang unik, yang khas, yang doa getar-getar gitu ya, yang pakai bahasa Inggris in Jesus name. Ya mungkin nanti akan ada generasi yang baru yang akan Tuhan bangkitkan. Tapi sebaliknya ketika saya oleh anugerah Tuhan menangkan ini, dan ketika masa inkubasi ini selesai, cek berikutnya dan menjadi negatif, artinya biarlah live ini Pastor sampaikan apa adanya dengan kondisi apa adanya menjadi kekuatan. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga yang melihat ini sudah mengalami kondisi PCR positif. Doa. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Pastor ini kok cuma bisa nyanyi ya? Orang di vonis positif, bukannya khawatir, panik. Saya kan nyanyi lagu, jangan kamu khawatir karena hidupmu dan hidupku dipelihara Tuhan. Bapak Pastor bisa nyanyi terus ya, enggak khawatir. Berapa banyak orang-orang yang mengalami waktu hidupnya singkat gara-gara ini. Saya percaya bahwa hidupku bukan ditentukan dari apapun, tapi dari perkataan firman Tuhan. Ya, kok Pastor cuma nyanyi? Ya, karena memang Pastor ini cuma bisa nyanyi. Orang kadang-kadang bilang gini ya, glory to God. Orang kadang-kadang bilang gini, Pastor ini gila sudah. Gini, karena gila itulah makanya ada seperti hari ini. Ya makasih. Banyak banget yang kasih masukan. Kelapa, sama madu, garam. Ya makasih. Tetap semangat. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Pastor pesan nih kepada rekan-rekan hamba Tuhan ya. Gini, kita selalu menguatkan karena kita adalah hamba Tuhan. Apapun keadaan kita berani jujur, tetapi kita harus hanya menguatkan. Jadi
kalau kita kepada jemaat, kepada orang percaya, itu ke bawah. Kita harus selalu menguatkan. Kekuatan kita itu datang dari tempat yang maha tinggi. Maka saudara-saudara, secara manusia mau sedih, kok bisa? Tapi ya sudah, saya menguatkan Bapak Ibu sekalian bahwa sekalipun positif, jangan putus asa. Jangan merasa Tuhan tinggalkan, tidak. Justru saya bersyukur banget. Ternyata kemarin itu detik-detik di mana Roh mau mengambil saya. Tetapi Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah selimut. Dan saya bangun, dan kondisi itu terlewati. Tentu banyak polemik, ada yang acting, atau sebaliknya. Ya, kita bukan di area itu lagi Bapak Ibu. Karena kalau kita masuk di area itu, waktu kita habis. Semisal kalau kondisi mengap-ngap begitu, lalu besoknya meninggal, viral meninggal dunia, dari orang yang sama akan berkata begini, katanya punya iman, itu kan. Tapi giliran hari ini saya bangun, saya membaik, orang mungkin yang sama berkata acting. Jadi memang hadapi orang itu serba salah. Jadi tidak usah dipikirkan itu. Yang penting pengalaman kita dengan Tuhan itu tidak bisa dicuri oleh orang lain. Ya. Pengalamanku hari ini ketika setelah tadi antigennya PCR positif, dan saya entah bagaimana caranya. Saya belum tahu saya bisa menangkan arena ini apa tidak. Sementara banyak orang yang meninggal dan kalah. Tetapi saya tetap melawan dengan iman yang teguh in Jesus name. Bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Kok pastor nyanyi? Karena memang saya dari dulu cuma modalnya nyanyi-nyanyi Bapak Ibu. Tapi dari nyanyi-nyanyi itu hadirat Tuhan selalu menjagaiku. Menjagaiku. Orang bertanya, kalau menjagai kok bisa positif? Karena kelalaianku. Ya kalau pastor pikir-pikir apa ya? Ya itu deh. Form doa yang pastor masukkan ke ruang doa pribadi. Banyak kalau pastor doakan, doakan. Jadi ya itu kira-kira gitulah. Tapi ya sudahlah. Memang semua ini berjalan, saya percaya di dalam kontrolnya Tuhan. Saya percaya semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Iya, karena kita percaya Tuhan Yesus yang saya beritakan, saya katakan Tuhan Yesus yang hidup. Saya pasti menangkan arena ini. Ini adalah arena hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami cancer, stroke, ya, tumor, gagal ginjal, ya. Jadi kemarin waktu sebelum cek ini, pikirnya kita ini, ya pastor doa, pikirnya di bagian ini penurunan fungsi ginjal. Ternyata setelah dicek semua tadi, semuanya bagus, saudara-saudara. Fungsi ginjal pastor bagus banget, SGOT, SGPT semua bagus banget. Karena berapa tahun lalu kan pernah komplikasi gara-gara SGOT sampai tinggi banget. Dan ternyata cek semuanya bagus. Ya. Ya makasih, ada Alex ya, Bon Jovi, Tabita ya, pastor sapa-sapa lu deh. Ya. Gue tahu bahwa
COVID ini ya ada gitu. Ya. Dan bisa menyerang siapa aja. Dan contoh kemarin ya, apa? Tiba-tiba terus serang gitu, drop sampai ya. Nanti habis selesai live ini pastor masuk doa, roh kudraka masang dikurai masuk. Yes. In Jesus name. Ya sudah, itu saja deh. Sudah banyak bilang, aduh pastor istirahat aja, istirahat. Iya, mungkin di sini pastor mau cari apa tadi, air hangat. Jadi inti eksklusif live ini dadakan hanya memberi informasi. Pastor nggak takut. Takut apa? Maksudnya nggak malu. Malu kenapa? Saya sudah ajarkan dari dulu bahwa seseorang yang terinfeksi COVID-19 itu jangan dijauhin dan juga bukan aib. Dia adalah korban yang harus didoakan. Bukan sesuatu momok yang bagaimana ya, kalau sudah terjadi ya kuatkan iman, iman akan membangunkan imun. Jadi apa yang sudah pastor ajarkan berhari-hari berbulan-bulan, ini sekarang giliran saya untuk menerapkan. Yes. Apakah saya berhasil? Apakah bisa menang? Kita lihat saja dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu berkata, nothing impossible with God. In Jesus name, COVID out. Anda yang mungkin nonton ini, yang sedang pakai ventilator, kalau kemarin Tuhan Yesus tidak tolong saya, serba salah memang. Kenapa? Karena butuh ventilator. Sementara di rumah sakit Balikpapan juga katanya penuh. Ya, penuh. Lantas ventilatornya habis gitu. Nyanyi dulu, ada kekuatan dalam puji-pujian. Nah, karena kita lupa gitu. Waktu kita sakit, kita selalu lupa nyanyi. Kita hanya waktu senang-senang aja. Padahal waktu dalam pergumulan, dalam kelemahan, tetap nyanyi. Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Oh iya, Jakarta juga penuh. Di antara kita. Oh ya, dimasukkan live paginya di off kan dulu. Makasih. Jadi oke. Jadi ini sebagai informasi kalau pastor tidak bangun, kasihan. Oh, gara-gara mungkin terkapar, bergumul melewati masa inkubasi ini. Kira-kira Bapak Ibu ngerti nggak sih? Marah nggak sih sama pastor? Katanya live, kok nggak live? Nggak cuma tanya doang. Di bait suci, perkara ajaib pasti terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Kudus sedang bekerja. In Jesus name. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidupku adalah milik Tuhan Yesus, nafasku adalah milik Tuhan Yesus, jantungku, paru-paru adalah milik Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus mengurapiku, tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Kudus beracara. Saat ini juga saya sembuh. Tiada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau Roh Kudus bekerja saat ini, maka sembuhlah saya dari segala kelemahan ini. Roh Kudus hadir di sini, ya, mengalir
di bait suci. Perkara ajaib pasti terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Kudus tetap bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Kudus turut bekerja. Pastor udah janji selama saya masih sehat, masih kuat, tetap akan live ya. Tetap menjadi, selama saya hidup, bernafas, saya tetap menjadi sahabat bagi orang-orang sakit. Ya, namun apabila dalam masa inkubasi ini, Pastor melawannya dengan iman yang teguh dan dalam pergumulan itu Pastor tidak bisa live pagi. Pastor mohon maaf, pengertian dan mohon ampuni keterbatasanku sebagai manusia, tapi imanku tidak terbatas. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. In Jesus' name. Karena Roh Kudus turut bekerja. Di antara kita. Ya sudah ya. Pastor istirahat dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus setia sampai selama-lamanya. Kuasanya, penyembuhannya tidak pernah berubah. Sola fide, apapun keadaan kita hari ini, tetap hiduplah oleh iman. Karena Immanuel, rahmat Tuhan Yesus menyertai kita semua sampai selama. Shalom. Shalom.